Selamat pagi teman-teman Unika Widya Karya. Salam Scientia et Laborem. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan Injil dari Injil Markus. Mari sebelum kita merenungkan Injil, kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas berkat karunia-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat beristirahat, dan pagi ini kami dapat bangun kembali dengan segar. Bapa, sertailah segala aktivitas kami sepanjang hari ini, agar segala hal yang kami lakukan berkenan kepadamu, dan demi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, serta teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta diri kepadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang." Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman Unika Widya Karya, dalam Injil hari ini, coba kita bersama-sama membayangkan suasana saat yang ada dalam Injil tersebut. Mari kita coba bayangkan bahwa kita berada di keramaian pada zaman Yesus tersebut. Dalam Injil tersebut tersirat bahwa orang-orang Farisi penuh dengan keraguan dan tidak percaya, sehingga memunculkan penolakan mengenai ajaran Yesus. Mereka datang menemui Yesus, namun dengan niatan yang tidak baik. Mereka tidak datang dengan niat yang baik atau kerinduan untuk memahami kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, sehingga muncul keinginan dari orang-orang Farisi tersebut untuk menguji Yesus. Orang-orang Farisi dalam Injil tadi dikatakan bahwa mereka meminta tanda dari surga. Mereka meminta tanda dari langit bahwa Yesus adalah Mesias. Namun Yesus menanggapi dengan lembut dan tegas. Ia merujuk pada tanda-tanda yang telah Dia tunjukkan sebelumnya. Mukjizat-mukjizat, ajaran-ajarannya penuh hikmat, serta transformasi yang Yesus ajarkan dalam kehidupan nyata, tidak mereka percayai. Ini yang menjadi permasalahan orang Farisi. Hati orang Farisi masih belum terbuka. Mereka masih mempertanyakan dan mencari tanda-tanda yang lebih spektakuler untuk menguji. Dalam jawabannya, Yesus menolak permintaan tersebut. Tetapi Yesus juga mengajak kita untuk merenungkan
Pada renungan hari ini, kita diingatkan akan pentingnya rendah hati, serta telinga yang terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita seringkali terjebak terhadap tanda-tanda yang dramatis. Kita lupa bahwa kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan seringkali hadir dalam keheningan dan kesederhanaan. Kita juga dipanggil untuk memahami bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Dan kita harus memiliki kesabaran untuk menunggu rencananya supaya akan terungkap. Begitu juga kita harus memeriksa hati kita. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk mencari Dia dengan niat yang tulus, ataukah kita hanya mencari sensasi dan bukti? Tuhan tidak menolak mereka yang datang dengan hati yang hancur dan rendah hati. Ada 4 hal, teman-teman semuanya, yang dapat kita renungkan dalam Injil kita hari ini. Yang pertama, yang kita butuhkan adalah iman yang mendalam. Orang Farisi datang kepada Yesus dengan maksud menguji, bukan dengan keinginan tulus untuk memahami ajaran Yesus. Ini mengingatkan kita, menyadarkan kita akan pentingnya memiliki iman yang dalam mencari Tuhan. Terkadang kita juga terjerat dalam mencari tanda atau bukti yang konkret tanpa benar-benar memperhatikan pesan-pesan rohani yang disampaikan. Yang kedua adalah tanda-tanda itu sudah ada di hadapan kita. Yesus menegaskan bahwa mereka telah diberi banyak tanda, tetapi mereka tetap menolak untuk percaya. Ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak terjebak untuk mencari tanda-tanda yang dramatis atau di luar atau luar biasa, bombastis. Tetapi kita diminta untuk membuka mata kita, hati kita terhadap tanda-tanda kehadiran Allah di sekitar kita setiap hari. Mungkin saja kita tidak menyadari jika kita tertutup oleh keraguan dan ketidakpercayaan. Yang ketiga, kita diberi kesempatan untuk pertobatan. Ketika Yesus menolak memberi tanda tambahan kepada orang-orang Farisi, ini bukan penolakan, tetapi sebuah pertobatan. Sebaliknya, hal ini adalah panggilan kepada kita semua untuk kembali melihat bagaimana hati kita, bagaimana kita memperbaikinya, bagaimana kita melihat lagi tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Tuhan. Terkadang kita meminta tanda dari Tuhan dan saat ini harus selesai. Kita minta prioritas terhadap perubahan, prioritas terhadap tanda bahwa harus ada tanda yang segera. Pertobatan dan kesempatan pertobatan ini diminta kita untuk lebih merenungkan tanda-tanda zaman yang sudah diberikan oleh Tuhan dan bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda tersebut. Dan yang keempat, saudara-saudara, kita diminta untuk memahami mengenai waktu Tuhan. Yesus telah memberi tanda yang sangat besar. Dalam Injil ada banyak tanda yang diberikan oleh Yesus. Dan tanda yang terbesar yang diberikan oleh Yesus adalah kematian dan kebangkitannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa ada saat-saat di mana dalam hidup kita harus bersabar
kita harus percaya bahwa rencana Tuhan akan terungkap pada waktu yang sempurna. Terkadang bukannya kita memberi tanda itu dengan segera, namun Tuhan lebih memilih untuk mengarahkan kita ke dalam perjalanan iman yang lebih dalam dan mempercayakan kita ke dalam kepercayaan yang lebih, bukan dalam ketidakpastian. Jadi, sembari kita berjalan dalam iman kita, mari kita membuka mata kita, membuka hati kita untuk melihat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lebih memperhatikan tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan, tanda-tanda tersembunyi dalam keheningan. Dan mari kita bersiap untuk menerima rencananya yang sempurna dalam waktu yang tepat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, besar kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Bimbinglah kami agar kami dapat memperhatikan tanda-tanda yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Buatlah kami selalu bersiap akan besar rencana yang telah Engkau berikan. Buatlah kami untuk terus percaya bahwa Yesus adalah sumber kedamaian dan kelegaan kami. Kuatkanlah kami agar kami terus beriman kepadamu, sehingga segala beban penderitaan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya dengan perantaraan Yesus Kristus, segala rencana-Mu baik adanya. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita mulai membaca tanda-tanda zaman yang telah diberikan oleh Tuhan. Salam Scientia et Laborem.